Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid semata-mata untuk melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita barokah sholat subuh yang kita kerjakan, rezeki kita senantiasa dijamin oleh Allah. Kesehatan kita senantiasa dijamin oleh Allah. Dan keturunan-keturunan kita senantiasa dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-maqalatut tasi'atu wal isruna. Nasihat yang ke-29 an Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah, yang mulia wajahnya. Beliau mengatakan tafaddal ala man syi'ta. Berilah anugerah kepada orang siapa saja yang engkau kehendaki. Artinya ahsin ilaihi, berbuat baiklah kalian kepada orang lain. Wa an'im alaihi, dan berilah nikmat kesenangan kepada orang lain. Jadi berbuat baiklah kepada orang lain dan sering-sering memberi kesenangan kepada orang lain. Kalau kamu sering berbuat baik kepada orang lain, fa anta amiruhu, maka kamu akan menjadi pemimpinnya. Masyaallah. Jadi kalau orang itu sering memberi, sering bantu, ya, anak-anak yatim dibantu, fakir miskin dibantu, janda-janda yang tua dibantu, bangun masjid, bangun madrasah, perbaiki jalan, otomatis orang itu akan segan dengan kita. Betul? Akan menjadi rajanya, akan menjadi pemimpinnya. Orang akan segan dengan kita, orang akan menghormati dengan kita. Kalau kita selalu berbuat baik kepada orang lain, itu udah otomatis. Tapi kalau orang mendadak baik, biasanya itu caleg. Ya. Tiba-tiba baik. Nah, itu beda itu. Itu mencalonkan. Tapi kalau orang itu selalu berbuat baik kepada orang lain tanpa pamrih, Masya Allah, orang akan menghormati, sehingga dia akan dikenal oleh banyak orang kalau dia itu orang dermawan. Begitu dia nyalonkan jadi pemimpin, bisa 100% suaranya. Betul? Ya, karena dia orang dermawan. Ya, ini penting nih kata Sayyidina Ali. Ya, berilah anugerah kepada siapa saja
yang kamu kehendaki, selalu berbuat baiklah kepada orang lain, siapa saja, selalu memberi kesenangan kepada siapa saja, fa anta amiruhu, maka kamu akan menjadi pemimpinnya. Jadi kalau kita ingin dihormati, disegani, ya harus banyak memberi, jangan sering diberi. Pokoknya kalau kita sering memberi, ya kalau kumpul-kumpul kita yang paling keluarkan kopinya dulu, ya, terus bala-balanya dulu, beli sana, beli, ya, terus apa lagi? Nah, rokok keluarin, jangan cuma nunggunya dikasih aja. Kalau kita sering orang sifatnya memberi, itu akan disegani. In ahsanta ila saksin, jika kamu berbuat baik kepada seseorang bil ata, ya bil atani, ya tanpa perhitungan, pokoknya kasih. Sirta, maka kamu akan menjadi amirun lahu, pemimpin mereka. Allah, ini penting nih. Jadi intinya orang dermawan itu justru akan disegani, akan dihormati. Makanya ya kadang ulama itu ya harus banyak duit. Kalau duitnya dikit ya apalagi pelit, cuma dikasih ilmu aja, ya orang akan jauh. Ya ulama-ulama dulu tuh ya banyak yang berkorban. Ya memang nggak cukup dengan ilmu. Makanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dakwah, ya, kemudian dengan harta milik Siti Khadijah. Ya, korban, dakwah dan korban. Jadi sejalan, ngajak orang lain taat kepada Allah, juga selalu memberi. Itu dengan hartanya Siti Khadijah. Sampai hartanya habis, ya, sampai akhir hayat Siti Khadijah pun itu pakainya tambal-tambal, dan itu pun tidak menutupi jasadnya, saking pendeknya. Itu wanita paling cantik di zamannya pada saat itu, yang paling kaya di zamannya, tapi akhir hayatnya kain kafan pun nggak punya. Hartanya habis untuk membantu perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh ya. Makanya nabi-nabi kalau istrinya nggak mendukung, umat itu sedikit. Nabi Nuh dakwah 950 tahun, istrinya nggak dukung, nggak mau ikut korban, ya kaumnya dikit. Ya, Nabi Lut juga sama. Tapi Nabi yang istrinya sangat mendukung dalam perjuangan dakwahnya suaminya, sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya paling banyak. Ini pelajaran supaya harus berkorban, ya, memberi, supaya kita ini ya justru akan didengar perkataannya. Kalau cuma sekedar ilmu, ya orang akan dengar sih. Cuma ya orang-orang yang betul-betul ikhlas itu, guys. Coba kalau tiap pagi nih dikasih sembako, harusnya gitu ya. Tiap pagi itu sembako penuh ya. Ya memang seperti itulah harusnya. Ya, kalau ustadznya benghar minimal apa nih? Ya ngopi bareng, minimal ngopi bareng. Ini penting nih. Pokoknya hidup ini kita prinsipnya tuh harus suka memberi, jangan suka diberi. Jangan senangnya nunggu-nunggu kapan saya ini dapat bantuan. Justru kita memikirkan bagaimana kita bisa membantu orang lain semampu kita.
Walaupun hanya cuma satu kopi ya, satu gelas kopi. Kalau sering ngasih orang tuh kopi, lama-lama kita akan disegani juga. Walaupun itu hanya kopi. Ini penting. Kalau kita nih suka memberi kepada orang lain, ini kata Ali, fa'anta amiruhu, kamu akan menjadi pemimpinnya. Kemudian kata Sayyidina Ali, was'al man syi'ta fa'anta asiruhu. Mintalah kamu kepada orang sesukamu. Ya, jadilah kamu tuh orang yang minta-minta. Jalukan, kata orang Jawa, jalukan. Dikit-dikit jaluk, dikit-dikit minta. Kalau kamu suka minta-minta kepada orang lain, fa'anta asiruhu, maka kamu akan menjadi budaknya. Orang kalau suka minta-minta akhirnya sering disuruh. Betul? Tolong pijit ini. Ya, kamu tolong beli ini. Nah ini. Kalau kita ini sering minta-minta. Was'alan nas, minta kepada manusia. Mahtazuhu, apa yang dibutuhkannya, minal mali, dari harta, wal ilmi, dan ilmu. Fa'ini tajta, jika kamu butuh ila saksin, kepada seseorang fidalika, dalam masalah harta, sirta, maka kamu akan menjadi abdan, hambanya, lahu, baginya. Jadi kalau kita nih suka butuh kepada orang lain dalam masalah harta, maka kamu akan menjadi hambanya. Jadi kacungnya. Jadi kacung. Orang tuh kalau sudah minta-minta, akhirnya kalau disuruh tuh, kalau nolak kan gak enak ya. Ya iya. Tapi kalau orang tuh jarang minta, malah disegani. Ini penting nih, coba kita resapi. Ini perkataan Sayyidina Ali kalau diterapkan, ini bagus ini. Ya, kita akan disegani walaupun kita nggak punya apa-apa. Li'annan nufusa, karena sesungguhnya jiwa, jubbilat, diberi watak, yuhibbu, mencintai, man ahsani ilaihi, kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Itu watak. Sudah menjadi watak setiap seseorang itu, kalau dia dibaiki, ya dia akan menjadi apa? Ya, mencintai kepada orang yang selalu berbuat baik kepadanya. Itu udah fitrah ya. Jadi kalau kita sering dikasih, tentu yang dikasih itu akan mencintai kepada orang yang memberi. Itu udah watak. Ya, jangankan manusia, anjing pun walaupun cuma dikasih tulang, senengnya luar biasa. Langsung dia mepet-mepet yang ngasih tulang. Itu anjing, apalagi manusia. Kalau sering aja dikasih, itu nanti wataknya itu jadi seneng kepada orang yang selalu memberi. Makanya dalam keluarga kalau bertengkar nggak banyak ngomong, tinggal kasih duit aja diem. Ya, kalau masih ngomel terus, udah diajak ke toko emas, udah diem. Betul nggak? Jangan udah ngomel, kita ngomel, nggak akan aja ujungnya itu. Tinggal kasih aja, kasih hadiah. Begitu juga orang lain. Orang lain tuh jelek-jelekin kita, mencaci maki kita, udah sering aja itu dia kasih hadiah, langsung jadi budak kita. Berbalik, wah itu si fulan tuh bagus, oh baik banget itu, orangnya dermawan, oh padahal tadinya jelek-jelekin. Ini hebatnya orang suka memberi kepada orang lain tuh, yang diberi tuh jadi budak. Coba terapkan.
Kama fil hadis, sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis, kata Nabi, wa man ahabba syai'an fahuwa asirun lahu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan menjadi budaknya sesuatu tersebut. Orang terlalu cinta kepada kendaraannya, saking cintanya, ya kotor sedikit dilap, ya kena percikan kotoran dicuci, lecet dikit, wah dibawa, coba dia disusahkan oleh kendaraannya jadi budaknya kendaraan. Coba kalau mobil tuh bisa ketawa, kayaknya ketawa. Ini orang punya mobil seharusnya senang, kok malah susah. Jadi ini kata Nabi, wa man ahabba syai'an fa huwa asirun lahu. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia akan menjadi budak baginya. Terlalu mencintai seorang kekasih, itu akan jadi budaknya kekasih tersebut. Betul nggak? Jadi kacungnya. Ya, suruh beli ini, mau. Suruh beli itu, mau. Demi kekasihnya. Jadi kacungnya, ya. Ini kata Nabi nih, wa man ahabba syai'an fahuwa asirun lahu. Orang yang mencintai sesuatu, maka dia akan menjadi budaknya sesuatu tersebut. Punya domba terlalu disayang, ya. Ya, dicariin rumput pagi-pagi. Ya cari rumput mah ya ada waktunya nih, bangun subuh-subuh udah cari rumput. Mandi belum, ya. Mandi aja belum, pagi-pagi udah saya cari rumput. Itu sebenarnya dia memiliki kambing atau kambing memiliki tuannya. Ya. Yang enak tuh siapa? Kambingnya. Nggak perlu repot, nggak memikirkan rezeki. Yang disibukkan siapa? Pemiliknya. Pagi-pagi udah cari rumput, mandi belum, ya. Coba, ya. Kalau cari rumput tuh ada waktunya, nunggu siang. Ya, maka dia biasa aja. Tapi orang terlalu cinta tuh sampai segitunya, takut rumputnya kehabisan diambil orang. Pagi-pagi udah berangkat, mandi pun belum. Masya Allah. Ini pelajaran bagi kita ini, ya jangan terlalu mencintai sesuatu. Cinta itu ya sewajarnya, insyaallah ya. Apalagi kepada seorang wanita, kata Imam Syafi'i, jangan berlebihan, jangan berlebihan, biasa saja. Walikali Ali karamallahu wajah, dan sebagaimana perkataan Sidina Ali karamallahu wajah dalam perkataan yang lain, ana abdu man allamani harfan, aku adalah hambanya orang atau hambanya guru yang telah mengajarkan kepadaku ilmu harfan walaupun satu huruf. Fa'in sa'a, maka apabila dia menghendaki ba'ani, aku dijual. Fa'in sa'a a'taqani, jika ia menghendaki atau guruku menghendaki, aku dimerdekakan. Ini dalam tertib mencari ilmu itu ya seperti budak. Harus taat kepada guru. Santri harus taat kepada kiainya, mau diapakan ya siap. Maka kalau santri yang punya sikap seperti ini akan mendapatkan ilmu yang barokah. Ini kalau ilmu. Jadi hambanya guru yang telah memberikan ilmu harfan walaupun satu huruf. Maka Sayyidina Ali itu pernah mendatangi seorang sahabat, tidak salah namanya Abdullah bin Abbas atau siapa. Jadi karena mau tanya masalah ilmu, itu nggak berani ketuk pintu. Dia tunggu sampai dia keluar dari rumahnya, sampai tidur di depan pintu.
Begitu dibuka pintu terkejut, ini ada keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa engkau tidak mengetuk pintu? Apa kata Sayyidina Ali? Aku adalah hambanya, orang yang mengajarkan ilmu kepadaku. Masya Allah. Ini kalau ada orang punya sikap seperti ini barokah nih ilmunya. Ya, kita ini kadang kalau sudah dapat ilmu, yang memberikan ilmu merintahkan sesuatu, kadang kita nggak taat. Kalau Sayyidina Ali itu, saya menjadi hambanya, guru yang telah mengajarkan ilmu kepadaku, walaupun hanya satu huruf, walaupun hanya Iqra, alif, ba, ta, sa. Jadi budaknya mau diapakan silakan, mau dijual silakan, mau dimerdekakan silakan. Nah, itu namanya santri yang taat kepada kiai. Kemudian yang ketiga kata Sayyidina Ali, wastagni amman syi'ta, merasa kayalah kamu, amman syi'ta, dari orang yang kamu kehendaki. Fa inna nadiruhu, maka kamu akan menjadi pesaingnya. Jadi kalau kita ini merasa nggak butuh kepada orang lain, yaitu kepada orang yang kaya, merasa tidak butuh, nggak pernah minta-minta, biasa saja, maka kamu akan menjadi pesaingnya. Dia makan, kita juga makan. Dia berpakaian, kita juga berpakaian. Ya, jadi kita nggak butuh, biasa saja. Iktafi bima indaka minar rizki, merasa cukup dengan apa yang ada di sisimu, minar rizki, daripada rezeki, wala taftakir, dan tidak butuh fil mali, dalam masalah harta, li saksin goniyin, kepada orang yang kaya, kathiril mali, yang banyak hartanya. Fa illam taftakir, apabila atau jika engkau tidak butuh ilahi, kepada orang kaya, sirta, maka kamu akan menjadi gonian, menjadi kaya, mislahu, seperti dia. Masya Allah, ini penting nih. Jadi kalau kita ini ingin dipakai orang-orang kaya, ya selalu dibutuhkan orang-orang kaya, kita jangan banyak minta-minta. Sifatnya orang itu walaupun banyak harta, kalau diminta itu nggak senang. Coba diterapkan. Justru kalau kita ini nggak banyak permintaan, Masya Allah, kita akan selalu dipakai. Akan selalu dipakai. Tapi kalau baru kenal dengan orang kaya, sudah minta atau mau apa gitu, itu udah beda lagi. Masya Allah, ini penting. Jadilah kita ini, kata Sayyidina Ali, merasa tidak butuh kepada orang lain. Fa innaka nadhirhu, maka kamu akan menjadi pesaingnya. Heran ini. Padahal saya ini banyak harta, tapi kok dia nggak pernah minjem. Saya ini sudah banyak harta, dia nggak pernah minta. Penasaran. Ya, Bastri ya. Jadi pesaingnya malah. Tapi kalau kita ini minta-minta, justru menjadi budaknya, jadi kacungnya. Penting ini diterapkan. Ya, kecuali kalau minta untuk kepentingan umat, itu silakan. Karena itu untuk umat, menyelamatkan harta seseorang. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi, walaupun kita butuh, diam. Nah, walaupun kita itu butuh, tapi diam. Jangan minta-minta. Apalagi bikin status. Bikin status. Ya, statusnya apa? Lagi pening, butuh duit. Lagi banyak keperluan. Nah, jangan. Ya. Pokoknya justru kalau bikin status itu yang baik-baik, ya. Biar orang mengira nih orang nggak pernah susah, ini banyak duit. Ini penting nih kalau diterapkan perkataan Sayyidina Ali,
Jadi janganlah kamu jadilah kamu itu merasa orang yang tidak butuh ya kepada orang yang kamu kehendaki. Fa innaka nadiruhu, maka kamu akan menjadi pesaingnya. Ya, sebenarnya kalau kita nih nggak pernah minta itu memang malah disegani. Apalagi seorang ulama, seorang santri itu harus dijaga. Jangan sampai minta-minta untuk kepentingan pribadi. Kalau minta-minta untuk kepentingan pribadi, di saat kita ceramah, nasihat, itu nasihatnya kurang didengar. Ya, Allah ngomong doang. Buktinya kalau lagi butuh ya minta-minta. Ya, nah, betul nggak? Gitu, santri itu ya berlaga banyak duit. Berlaga banyak duit. Kecuali kalau untuk kepentingan umat. Tapi kepentingan pribadi berlaga banyak duit. Supaya perkataan kita itu didengar. Kalau kita dikit-dikit minjem, dikit-dikit minta, ya nasihat kita ya kurang didengar. Ini penting nih, 3 nasihat Sayyidina Ali. Yang pertama, selalulah kita nih memberi kepada orang lain. Pokoknya selalu berbuat baik kepada orang lain, suka menyenangkan orang lain, fa anta amiruhu, maka kamu akan menjadi pemimpinnya. Cukup. Kalau ingin disegani, ingin dihormati, ya sering berbagi, gitu aja udah. Kalau kita memang senangnya itu dipuji orang, senangnya disegani orang, senangnya dihormati, nggak perlu banyak ngomong, ya. Bagi-bagi aja, duitnya itu dibagi-bagikan, otomatis. Kalau ada acara syukur, biar saja Ustadz yang nanggung. Jangan Ustadz cari-cari ke lain, cukup saya aja yang nanggung. Nah, orang akan kenal, hebat dermawan ini. Ya, orang akan segan, betul nggak? Jadi kalau ingin dihormati gampang, ingin jadi pemimpin gampang. Suka berbuat baik kepada orang lain, fa anta amiruhu, maka kamu akan menjadi pemimpinnya. Yang kedua, minta-mintalah kamu. Jadilah kamu tuh orang yang suka jalukan kepada siapa saja, fa anta asirhu, maka kamu akan menjadi budaknya. Jadi kacungnya. Ya, di mana-mana disuruh terus. Biasa gitu ya. Tapi kalau orang tuh nggak pernah minta, mau nyuruh beli rokok tuh nggak berani. Tapi kalau udah sering minta, tolong belikan rokok nih, sono. Masya Allah, jadi kacung. Tapi sejak kenal nggak pernah minta-minta, mau nyuruh nggak berani, walaupun dia memang nggak punya duit. Dia dikenal memang orang miskin, tapi nggak pernah minta, dia tuh disegani. Nggak berani dia menyuruh-nyuruh. Nih hebatnya. Ya, kalau orang nggak pernah minta-minta. Kalau kamu suka minta-minta, kamu akan menjadi budak. Yang ketiga, wastagni, merasalah cukuplah kamu, tidak butuh, ya merasa tidak butuh kepada siapa saja, fa innaka nadiruhu, maka kamu akan menjadi pesaingnya. Penasaran akhirnya orang tuh, ini santri kok, padahal saya lihat ini nggak punya sepeda motor. Kemana-mana jalan kaki. Sudah tahu saya ini orang kaya, tapi nggak pernah dia datang ke rumah, nggak pernah minta, nggak pernah minjem. Ini penasaran, sama jadi pesaingnya. Ada saingannya. Tapi kalau udah minta-minta ya udah, jadi kacungnya. Ini penting nih. Ingat ya perkataan Sayyidina Ali. Yang pertama, suka memberi supaya jadi pimpinan. Yang kedua, minta-minta maka menjadi budaknya. Yang ketiga, merasa tidak butuh kepada orang lain, maka kamu akan menjadi pesaingnya. Ini kalau diterapkan kita enggak jadi disegani. Jadi disegani. Insyaallah ya. Masyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.